Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Koordinator, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Cilegon, dan yang saya hormati Ibu narasumber kita, Ibu Eis Wartini SPD. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan nikmatnya untuk kita semua, sehingga pada hari ini, hari Jumat ini, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam marilah senantiasa kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semua yang telah memenuhi undangan kami dan menghadiri kegiatan ini, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Eis Wartini SPD. Berikutnya kami mohon juga nanti selama kegiatan ini Bapak Ibu semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Oleh karenanya, marilah kita buka bersama-sama kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala UPT SMP Negeri 1 Cilegon. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Wakasek Bidang Humas yang terhormat Ibu Hajah Iin Aisyah SPD. Kami persilakan. Terima kasih Pak Anis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Koordinator, Bapak Ibu guru dan staf tata usaha yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu calon guru penggerak, calon guru hebat yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023, kita bisa berkumpul di sini dalam rangka yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, nanti yang insya Allah akan dipaparkan dan dijelaskan oleh calon guru penggerak kita, calon guru hebat di masa yang akan datang, yaitu Ibu Eis Wartini SPD. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya kegiatan aksi nyata ini, mudah-mudahan dan harapan kami adalah Bapak Ibu guru yang belum mengikuti calon guru penggerak, insya Allah di masa yang akan datang atau yang sekarang angkatan 11, itu mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang belum daftar, insya Allah untuk segera daftar dan semoga lolos ke tahap berikutnya. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya aksi nyata ini, semoga kita mendapatkan banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita dan juga di masa yang akan datang. Mungkin itu saja dari kami. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan kami persilakan kepada Ibu Eis Wartini SPD MP. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Hajah Iin Aisyah, juga kepada Pak Anis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Cilegon yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya memulai kegiatan ini, supaya agak-agak rileks, saya punya sesuatu. Oke? Saya mau panggil dulu satu orang. Oke, ke depan. Coba Ibu Mut, coba ke depan Ibu Mut. Ibu Mut. Saya bisa sulap kok Ibu-ibu. Oke, sini Ibu Mut ya. Saya akan mentransfer pemikiran saya ke Ibu Mutahidah. Oke, Ibu Mut. Ibu Mut ngadep ke sana ya. Nanti saya akan transfer satu nama ke Ibu Mut ya. Saya akan transfer satu nama ke Bu Mut dan saya akan tulis nama yang saya transfer itu. Oke, nanti Bu Mut tunjuk aja satu orang. Pasti sama namanya dengan apa yang saya tulis. Oke?
saya tulis dulu, saya transfer dulu ya. Oke, Bu, konsentrasi lihat ke sana, oke? Oh, melihatnya ke sana, ke kamera berkelihatan, masuk TV. Oke, saya transfer 1, 2. Sudah nyampe namanya? Sebut. Oke, sekali lagi itu namanya Ibu Mut kurang konsentrasi. Oke, Bu Mut. Sekali lagi, konsentrasi, saya akan sebut satu nama dan nanti ada di hati Temut. Setelah itu Ibu Mut sebutkan satu nama yang terlintas di pikiran Bu Mut. Berarti yang terlintas itu adalah nama yang ditransfer sama saya ya Bu Mut, yaitu ingat itu nama yang ditransfer sama saya. Sebutkan satu nama yang terlintas di pikiran Ibu Mut yang ada di sini. Bunga. Tanya, coba betul tidak ya? Apa yang saya tulis? Di surat yang ini saya dari tadi mau nulisnya. Sebelumnya kayak ini saya udah nulis. Oke. Ini coba Ibu Bunga ke depan, betul nggak ya apa yang saya tulis? Iya. Ini tadi saya nulisnya dari sebelum masuk ruangan ini ya, Bu ya. Nanti dulu untuk membuktikan betulnya apa yang saya tulis. Sini Bu Bunga, dilihat betul tidak? Betul. Ibu Mut ini tidak tegang, sepertinya tadi tegang sekali mau menerima materi tentang aksi nyata. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja materinya ya. Nah, ini dia kompetensi lulusan yang ingin dicapai pada modul ini. Yang pertama, guru memahami konsep budaya positif. Yang kedua itu, guru bisa menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Berikutnya, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah yang tentunya budayanya adalah budaya positif. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu ya. Pertanyaannya yaitu yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju tidak dengan pernyataan itu bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pak Yu, setuju. Kenapa Pak Yu setuju? Karena salah satu faktor untuk seseorang disiplin itu karena takut akan hukuman, itu salah satu faktornya. Tapi artinya ya kita tidak tahu apakah itu nanti akan lama atau pada saat itu. Tapi paling tidak ya saat itu bisa mendisiplinkan. Itu kalau menurut saya. Oke, tadi menurut Pak Yo setuju ya bahwa ini bisa mendisiplinkan anak, tapi secara gamblangnya tidak tahu ini baik atau tidak, gitu ya untuk anak-anak. Selanjutnya yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, karena memang sebetulnya ini juga sering terjadi di SMP Negeri 1 Cilegon dan saya pun berulang-ulang sepertinya melakukan itu. Sekarang kita akan gali. Menurut Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti yang tertera itu baik atau tidak?
Baik, kenapa Bu Bunga? Coba bisa dijelaskan? Kalau untuk memberikan hukuman dengan hal yang baik itu baik menurut saya, karena ketika seorang anak melakukan kesalahan tidak bisa kita biarkan. Jadi kita tidak bisa membiasakan kesalahan itu menjadi sebuah budaya. Jadi kalau misalnya melakukan kesalahan bisa ditegur dengan baik atau diberikan punishment yang baik agar kedepannya bisa memberikan efek jerah atau anak berpikir bahwa yang dilakukan itu tidak baik sehingga tidak akan terulang. Baik, terima kasih Bu Bunga atas pernyataannya. Dan yang terakhir yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Siapa yang mau memberikan komentar? Oke, silakan Ibu Dini. Saya setuju Bu Tulis bahwa penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak, walaupun bukan motivasi dari dalam diri, tapi bisa jadi motivasi eksternal. Jadi lebih semangat untuk belajar. Terima kasih. Walaupun motivasinya motivasi eksternal, gitu ya. Baik Bapak Ibu, dari pernyataan-pernyataan ini tidak akan saya jelaskan secara gamblang. Ini betul apa tidak? Tapi kita cari bersama, kita pelajari bersama dengan materi-materi yang akan saya diseminasikan hari ini, ya. Oke. Nah, ini ya. Kita masuk ke yang pertama yaitu perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu apa sih sebetulnya? Ada yang bisa menjelaskan perubahan paradigma sendiri itu apa? Pola berpikir yang sudah berkembang di masyarakat, khusus karena kita ini di lingkungan sekolah, paradigma yang biasa kita lakukan oleh seorang guru di sekolah kita. Nah sekarang nih ada kegiatan. Ini Bapak Ibu pasti sebelumnya belum pernah melakukan ini kan? Oke, sekarang kita coba. Ini hal baru buat Bapak Ibu ya. Oke, coba kita Bapak Ibu berdua ya, oke. Nah, sekarang Bapak Ibu di yang sebelah kita sepakati sebelah kiri atau kanan yang mau mengepalkan tangan? Kiri. Oh. Yang sebelah kanan ya kita sepakati. Orang yang sebelah kanan dikepalkan tangannya dan anggap saja di dalam kepalan itu ada sesuatu yang sangat berharga. Oke? Anggap aja tulis di dalam hati, di dalam kepalan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan orang yang di sebelah kiri Anda berusaha untuk merebut sesuatu yang berharga itu. Bapak Ibu yang sebelah kiri boleh melakukan dengan cara apapun, cara halus, cara telepati, atau cara sulap seperti saya. Boleh ya? Silakan, bisa dimulai. Saya kasih waktu 1 detik saja. Oke, 5 detik ya. 1, 2, mulai. Ini kayaknya udah menyerah ya. Belum diminta udah diminta. Oh, oke. Ini sepertinya masih alot ya yang sebelah sini. Masih alot. Ini sih lebih kepengen penjamin agak lama kayaknya ya. Ada modus-modus gitu ya. Oke. Sudah berhasil belum? Belum. Oke. Gak apa-apa, waktunya sudah habis. Oke. Nah sekarang siapa yang mampu membuka kepala tangannya, tangan temannya? Wah, ibunya tadi yang kepala siapa? Oh, yang apa Bu Rini? Terus Bu Rini merayunya sampai bisa kebuka. Coba jelaskan Bu Rini kenapa kok Anda semudah itu memberi? Apakah yang di kepala itu harga diri Anda? Jadi cepat melupakan atau bagaimana? Coba Bu Rini. Ya, karena dia banyak membujuk dengan faktor-faktor ekstrinsik seperti makanan, minuman, itu kelemahan saya. Jadi saya terbuka dengan mudah. Jadi cepat sekali ada itu terbukanya. Kalau dikasih rayu makanan sedikit langsung aja terbuka. Oke, ya. Sekarang siapa lagi tadi yang mampu membuka kepala tangan temannya? Oh, Ibu Bunga. Coba Ibu Bunga, apa alasannya Ibu Bunga? Hebat sekali Anda Ibu Bunga, bisa merebut sesuatu yang berharga di Bu Fitri. Apa Bu Bunga? Ya, tadi saya mencoba
saya waduh Bu tawarkan Fitri. benda gitu, dan terbuka Dan terbuka langsung. Saya penasaran apa yang di kepala, jangan permen. Jadi mau saja ditukar sama HP. Coba apa Bu Fitri yang Bu Fitri kepal sampai Bu Fitri mau nukarnya dengan HP. Coba Bu Fitri apa yang Bu Fitri kepal tadi? yang di kepala hanya sebenarnya buku itu buku kosong. Hanya sebuah buku kosong. Wah, jadi itu yang berharga. Saya tadi sampaikan, kenapa kan ilustrasi saya kepal sesuatu yang sangat berharga. Kenapa Bu Fitri menganggap itu adalah sesuatu yang berharga? Karena saya banyak ada tugas-tugas yang belum selesai, seringnya saya menuliskan di buku atau di kertas. Oh, baik. Kasih tepuk tangan untuk Bu Fitri. Ya, menurut Bu Fitri tadi sesuatu yang berharga adalah tugas-tugas yang belum selesai. Akhirnya ya sudahlah, daripada saya pusing juga bikin itu kan, mending dapat HP gitu ya. Oke, siapa tadi yang kepalanya tidak terbuka? Waduh, laki-laki yang satu ini sulit sekali ditaklukkan. Coba, kenapa tadi Pak Yoko sampai segitunya sama perempuan cantik seperti ini kepalanya tidak bisa terbuka? Karena saya kalau hanya kepala tangan tidak membuka, pengennya buka hati saya. Jadi kalau kepala tangan tidak ngaruh, jadi saya gitu. Terus apa sih yang di kepala itu? Banyak nggak ada. Hati saya. Itu jadi maunya itu yang diambil hatinya. Berarti Bu Rani ini belum masuk gitu ya ke dalam keinginan dari Pak Yo itu seperti apa. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, Bapak Ibu, dari ilustrasi kegiatan yang barusan kita lakukan ini adalah hubungan dengan paradigma. Nah, oke, ini hubungannya dengan stimulus, respon, dan teori kontrol. Bu Mutahidah ya, sudah paham ya? Tadi itu ada hubungannya dengan stimulus, respon, dan teori kontrol. Nah, ini ya yang perlu Bapak Ibu pahami, bahwa di stimulus respon itu kita berusaha, ini yang sudah biasa kita lakukan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang paradigma yang terjadi di lingkungan kita, dan oleh saya pun itu yang sering dilakukan. Sementara teori kontrol itu menunjukkan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak memaksakan orang lain. Yang kedua, nih ya, yang kedua itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu paradigma yang terjadi di lingkungan sekolah, bahwa anak-anak yang berperilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Ternyata seharusnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Walaupun perilaku itu buruk, tapi kita harus mengetahui tujuan dari anak ini melakukan itu apa. Bisa jadi si A ini berontak, melakukan suatu kesalahan karena apa? Karena kesalahan yang kita buat. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa saya pun bisa berbuat seperti ibu atau bapak. Itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara di teori kontrol itu bahwa orang lain hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contohnya tadi antara Pak Yo dengan Bu Rini dengan Bu Fitri. Sebetulnya kalau Bu Rini mau mempertahankan itu bisa gitu. Tidak dengan gara-gara ditawari sebelah, ditawari cireng. Oh iya, ngomong-ngomong tadi Bu Rini apa yang di kepala itu? Oh, uang. Berapa uangnya Bu Rini? Oh, banyak gitu. Oh, ini mata duit. Gitu ya. Jadi sebetulnya kita bisa mempertahankan diri kita, mengontrol diri kita ketika kita menginginkan itu. Kita mau melakukannya. Gitu ya. Tidak bisa dikontrol sama orang lain. Selanjutnya, ini saya bisa mengontrol orang lain. Sementara teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebetulnya
orang lain mau maksa dengan apapun ketika kita berpegang teguh dengan pendirian kita, itu tidak akan bisa terjadi sama kita. Ya. Berikutnya, pemaksaan adalah paksaan ada pada saat bujukan gagal. Pertama ngebujuk dulu tuh. Bu Dini tadi ngebujuk dulu nggak? Ngebujuk, tapi langsung dibalikin ya, langsung dibuka ya. Oh, gampang sekali ya. Ya, jadi biasanya ya, ini jadi ketika pemaksaan itu akan muncul ketika bujukan, rayuan tidak berhasil gitu, gagal, baru anak-anak tuh gitu, biasanya seperti itu ya. Tapi ada juga tipe-tipe orang yang belum diapa-apain, udahlah pasrah aja sama pasrah gitu ya. Kalau melihat ke sini berarti kita itu harusnya seperti ini. Berikutnya, model berpikir menang dan kalah. Sementara yang baiknya menurut teori kontrol adalah model berpikir menang. Berarti dua-duanya menguntungkan ya? Iya, dua-duanya menguntungkan. Jadi semuanya hal positif. Gak ada yang kalah, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kalau kata peribahasa mah apa itu? Menang jadi arah, kalah jadi abu gitu. Sementara makanya di sini menang, dua-duanya ada di dalam posisi yang positif, menang, yang kedua juga menang. Yang satu menang mempertahankan apa yang dia inginkan, yang kedua mungkin menambah hatinya, oh iya, kita itu tidak boleh memaksa, itu sesuatu yang berharga untuk dia. Di situ kemenangannya. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini banyak sekali ya. Teori kontrol dari mulai disiplin positif itu ya, ada teori kontrol ke bawahnya nih. Ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di sini hubungannya dengan makna disiplin. Ya, makna disiplin ini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya dari teori kontrol menurut Gleiser ini ya, semua perilaku memiliki tujuan seperti yang tadi kita sudah bahas. Turunannya menjadi teori motivasi ya. Motivasinya tadi Bu Dini menyebutkan ada motivasi ekstrinsik dan juga ada motivasi intrinsik. Nah, ini ya. Untuk motivasi ekstrinsik ini ya, tujuannya hanya untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalannya. Tadi ada hubungannya berarti Bapak Ibu ya dengan pertanyaan pemantik bahwa imbalan itu baik atau tidak, gitu. Bapak Ibu setuju? Ternyata di sini ya, ini hanya motivasi ekstrinsik. Jadi untuk menghindari hukuman, ada juga untuk mendapat imbalan. Ini anak-anak yang dihukum dengan imbalan ini seutuhnya tidak begitu baik, gitu ya. Dan yang paling bagus adalah motivasinya itu motivasi intrinsik, karena ini ada hubungannya dengan nilai-nilai kewajiban universal, nanti hubungannya dengan keyakinan kelas. Selanjutnya, teori kontrol ini ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus. Di bawahnya ada posisi 5 kontrol. Ini hubungannya dengan posisi kita ya Bapak Ibu Guru. Posisi kontrol itu yang pertama sebagai penghukum. Nih, kita harus refleksi diri nanti apakah kita itu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer. Ya, nah dari posisi 5 posisi kontrol ini nanti akan terlihat bagaimana dia cara menyelesaikan masalahnya. Apakah dengan menggunakan segitiga restitusi atau tidak? Nah, di segitiga restitusi ini ada tahapannya, ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir dari teori kontrol ini yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Yaitu kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup, ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Tadi sudah dibahas
terkait dengan motivasi eksternal, motivasi internal. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu sampai sini? Ada yang mau bertanya dulu? Sudah cukup jelas, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Kita lanjut berarti ya ke. Nah, ini tadi ini adalah jawaban dari pertanyaan pemantik yang saya berikan. Pertanyaan pemantiknya tadi apa Bapak Ibu? Oke, bagus. Terima kasih masih ingat ya dengan pertanyaan pemantiknya, ya. Oke, nah ini dia jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya adalah penghargaan. Coba Ibu Rani dibacakan, Ibu Rani, biar lebih jelas lagi untuk menjawab pertanyaan pemantik tadi. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk. Jadi pada dasarnya untuk jawaban dari pemantik tidak boleh memberikan penghargaan. Kenapa? Karena sama dengan hukuman. Gitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Rani. Pemahamannya sudah luar biasa Ibu Rani, ya. Jadi selama ini kita terkecoh, ya Bapak Ibu ya. Termasuk saya selama ini kadang di kelas itu ke anak-anak yang dapat nilai 100 saya kasih coklat. Yang dapat nilai 100 saya jajanin Burger King. Yang dapat nilai 100 saya bawa nonton plus traktir. Yang dapat 100-nya sekelas bangkrut saya ya. Oke, itu ya. Ternyata selain membangkrutkan yang guru gitu ya, ternyata itu juga membawa efek yang buruk untuk anak-anak. Karena anak-anak motivasinya dari luar, karena bukan ingin paham dengan materi yang diberikan, tapi mereka ingin mengincar iming-iming dari kita, ya. Oke, Bapak Ibu sudah paham untuk motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah ini tadi ya, ternyata dihukum dengan penghargaan itu efek negatifnya. Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Oke. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir itu ternyata penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Sementara seharusnya anak didik kita itu motivasinya adalah motivasi intrinsik, berdasarkan keyakinan dan kesadaran diri, bukan karena ada iming-iming ataupun ketakutan. Karena selama ini kita dengan hukuman, anak-anak takut melakukan itu karena takut dihukum, atau anak-anak semangat melakukan itu tapi tujuan dia karena ingin mendapatkan penghargaan, mendapatkan coklat atau mendapatkan uang atau ditraktir oleh gurunya, dan ternyata itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Semoga kita semua bisa mengajar sesuai dengan idealnya itu seperti apa. Intinya kita kembali ke jalan yang benar ketika kita sedikit tersesat. Baik, selanjutnya. Nah, sebetulnya kita itu boleh ya Bapak Ibu memberikan apresiasi kepada anak-anak. Bagaimana bentuk apresiasinya? Ternyata boleh seperti ini. Ya, apresiasinya. Yang pertama, berikan pengakuan secara khusus kepada anak tersebut. Yang kedua, berikan pengakuan secara pribadi, didatangin anaknya, bilang, ya Allah Nong, pintar sekali, tulisannya bagus, sopan sekali, ibu suka dengan kebaikan kamu, dengan kesopan santunan kamu. Bentuk apresiasinya ternyata bolehnya seperti itu. Berikan pengakuan kepada semua murid, jangan diberikan hanya murid-murid tertentu, murid-murid yang pintar saja. Selama ini ya Bapak Ibu ya, kita itu hanya memberikan pengakuan itu hanya anak-anak yang nilainya 100, yang nilainya paling tinggi. Termasuk saya, biasanya seperti itu ya Bapak Ibu. Sepertinya tidak pernah saya memberikan
coklat gitu kepada anak yang nilainya 20. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, Ibu Mut pernah nggak ngasihin coklat gitu atau permen kepada anak-anak yang nilainya 50 atau 30? Belum pernah ya Ibu Mut ya. Ibu Mut ini biasanya emang paling hobi tuh ngasih hadiah ke anak-anak ya. Kalau di kelas saya lihat itu suka ngintip-ngintip, wah Bu Mut mah bawa coklat seabrek gitu buat anak-anak, katanya nih yang nilainya bagus-bagus. Berarti nanti Bu Mut buat saya aja coklatnya gitu ya, jangan untuk anak-anak. Baik. Selanjutnya nih ada juga, nah Bapak Ibu, untuk di sini nih ada pengakuan kepada murid bergantian. Jadi ketika anak-anak yang nilainya kecil pun kita harus tetap memberikan apresiasi gitu ya. Misalnya nilainya 30. Nah, kemarin kamu nilainya berapa? 20 Bu, sekarang 30. Wah, bagus sekali, sudah naik 10 poin. Ibu bangga. Nanti di ulangan berikutnya Ibu pasti yakin kamu akan bisa naik lagi ke KKM, ke angka 75. Pertahankan kenaikan kamu, jangan sampai menurun lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Aduh, alhamdulillah Ibu-ibu ya, masih semangat ya Ibu-ibu. Ibu-ibu masih semangat. Iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nih, berikan juga pengakuan secara konsisten. Terus fokus juga pada proses, bukan pada hasil. Sekali lagi Bapak Ibu, kita harus fokus pada prosesnya, bukan hasilnya. Contoh anak-anak bahasa Indonesia nih, contohnya karena saya mengajar bahasa Indonesia, anak-anak disuruh membuat puisi. Ya, ternyata yang kita nilai itu bukan bagus atau tidaknya hasilnya, tapi bagaimana dia proses membuat puisi itu, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia menggali informasi untuk bisa menciptakan suatu karya, yaitu puisi. Ternyata itu yang patut kita hargai, bukan tiba-tiba wah puisinya bagus, nilainya bagus, sementara kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Bisa jadi anak-anak ini hasilnya bagus bukan karena dia berproses dengan baik, bisa jadi karena anak ini melihat dari internet atau bisa jadi nyontek dari buku dan sebagainya. Tapi sekali lagi yang patut kita hargai adalah proses bagaimana mendapatkan karya tersebut. Baik Bapak Ibu, selanjutnya, nah ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Bapak Ibu, contohnya dari pembuka dulu. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya rasa empati besar sekali gitu ya. Terus situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ada seorang murid menolong seseorang di kelasnya, temannya, kita berikan apresiasi. Wah, anakku Normalina, misalnya kamu baik sekali, empati kamu sangat bagus untuk temanmu. Seperti itu contohnya ya. Oke, selanjutnya nih bisa juga, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Jadi kita itu memuji tidak hanya untuk karya saja. Nah tadi seperti saya sebutkan, melakukan hal-hal sekecil apapun yang dianggap itu baik dan positif, itu perlu kita apresiasi. Oke, yang terakhir contohnya, terima kasih rasa tanggung jawabnya pada saat kamu memungut kertas-kertas berserakan di lantai. Ketika apalagi sekarang kita kan sedang menggalakkan sekolah sehat, sekolah bersih tanpa sampah. Jadi ketika ada anak yang berusaha untuk membersihkan kelas, mengambil sampah, kita harus sangat apresiasi itu. Bagaimana Bapak Ibu, sudah paham? Oke, ya, alhamdulillah. Kita lanjut ke materi berikutnya ya Bapak Ibu ya. Oke, nah Bapak Ibu, nih tadi kan saya sudah jelaskan terkait dengan hukuman atau konsekuensi. Coba Bapak Ibu diisi terlebih dahulu, nanti akan saya lihat sejauh mana penguasaan Bapak Ibu terhadap materi hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, nih, mencatat
100 kali. Wah, Ibu baca aja dulu ya Ibu. Saya kasih waktu 1 menit saja. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, sudah selesai Bapak Ibu? Sudah. Ada yang belum deh kayaknya. Udah kok. Oh, ada yang udah, ada yang belum. Oke, kita tunggu 1 menit saja lagi ya. Oke, kita tunggu 1 menit lagi. Sepertinya Ibu Ida belum selesai ya. Kita tunggu Bu Ida dulu nih. Lagi ini ya. Oke. Kita tunggu sebentar ya. Oke. Nah, sudah selesai semua? Baik. Oke, yang pertama ya. Siapa yang mau mencoba menjelaskan menjawab apakah itu hukuman atau konsekuensi? Siapa yang mau mencoba? Oke, Ibu Laras, silakan Ibu Laras. Nah, pakai ini Ibu Laras. Oke, yang pertama dulu Bu. Yang kalimat pertama kayaknya hukuman ya. Yang kalimat pertama hukuman, kenapa Bu? Iya. Kok disebut hukuman itu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya karena nggak terlambat tapi jadinya nulis gitu. Jadi Gak ada kayaknya- hubungannya Iya, gitu ya. hubungannya. Gak ada hubungannya. Iya. Oke, menurut Bu Laras ini adalah hukuman. Oke, ada yang berbeda? Apakah menurut Bapak Ibu itu hukuman atau sama? Sepakat. Oke. Selanjutnya, sekarang yang nomor 2, siapa yang mau mencoba? Oke, coba Ibu Yaya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ayo. Kayaknya hukuman deh dulu. Kenapa tuh hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman tuh kalau anak lari biasanya kan ketinggalan pelajarannya. Ya. Kalau lari itu hukuman. Oke, luar biasa ya pemahamannya. Tapi nanti kita lihat betul apa enggak ya. Oke, sekarang yang ketiga, Ibu Dini, coba Bu Dini untuk yang nomor 3. Ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut saya ini hukuman karena tidak ada hubungannya antara nggak pakai masker dan push up. Oke, tidak ada hubungannya ya. Iya. Harusnya sih disuruh beli masker atau dipinjemin masker. Oke, luar biasa. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Silakan, Ibu Fitri. Ya, untuk menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret berarti itu konsekuensi ya. Dia telah
coret-coret, jadi harus menggantikan dengan yang baru karena kertas temannya telah dicoret-coret sama anak tersebut. Oke, itu merupakan suatu konsekuensi dari perbuatan yang dia lakukan. Oke, selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, sepertinya masuknya konsekuensi ya. Konsekuensi, kenapa Bu Norma itu termasuk konsekuensi? Karena kan di situ dia menumpahkan ya, menumpahkan yang tersenggol, terus kemudian dia memang harus membersihkan. Karena dia menumpahkan sesuatu, jadi ada hubungannya ya. Ya, Ketika dia menumpahkan sesuatu, dia harus membersihkan kembali, gitu. Jadi ada korelasinya. Oke. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Coba Pak Yo. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Menurut saya ya Suyu. Menurut Suyu. Menurut saya hukuman itu. Kenapa Pak Yo? Ya karena malu anak kalau tidak pakai sepatu itu malu. Karena itu membuat anak malu. Iya, kalau saya. Ya, tidak ada ininya juga ya, efeknya apa gitu Iya. ya. Oke, terima kasih. Satu lagi, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Coba Bapak Ibu, siapa satu orang lagi? Ibu Erna? Coba Bu Erna. Menurut Bu Erna ini hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK ini adalah hukuman karena hubungan dengan pelajaran PJOK. Ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Coba Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Nah, ada 2 ini ya, ada konsekuensi, ada yang hukuman. Coba kita lihat. Nah, oke. Yang terakhir itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada korelasinya enggak? Ada hubungannya enggak? Ada. Apa itu? Nah, karena itu pelajaran PJOK ya, jadi dia terlambat 10 menit, otomatis dia sudah melewatkan waktu untuk pemanasan selama 10 menit. Jadi itu korelasinya. Kecuali kalau dia datang terlambat ke sekolah, tiba-tiba disuruh lari di lapangan tuh 2 kali, itu namanya hukuman karena gak ada nyambung-nyambungnya gitu ya. Tapi kalau yang ini otomatis ini menjadi konsekuensi. Oke, coba kita lihat dulu ya Bapak Ibu ke yang hukuman nih. Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat seharusnya. Kalau konsekuensi seharusnya seperti apa? Ini kan berupa hukuman Bapak Ibu. Kalau berupa konsekuensi seharusnya bagaimana? Coba, kalau terlambat ya, berarti kalau bukan hukuman, konsekuensinya apa? Yo, konsekuensi. Kalau terlambat seharusnya bagaimana? Dilarang masuk kelas sebentar, 1 jam pelajaran. Terlambat, artinya mungkin karena beli anak itu tertinggal pelajaran, jadi mungkin waktu istirahat harus di kelas mengganti pelajaran dia yang ketinggalan, kalau menurut saya. Nah, betul sekali ya, betul ya Pak Yoya gitu ya Bapak Ibu. Nih, ini kan jadi ada korelasinya, walaupun katanya kasihan lapar, itu waktunya istirahat, tapi konsekuensinya seperti itu. Ketika dia terlambat, otomatis dia kan akan ketinggalan pelajaran tersebut. Atau misalnya begini,
dia ketinggalannya nggak sampai jam pelajaran ngaji, berarti konsekuensinya dia harus ngaji terlebih dahulu baru boleh masuk, begitu ya. Oke, Bapak Ibu paham? Nah, coba kita coba lagi yang ini nih, yang hukuman. Disuruh untuk mengenakan sepatu seragam di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kalau konsekuensi bagaimana? Kalau konsekuensi bagaimana itu Bapak Ibu? Yo, kalau ada anak datang ke sekolah, kuculuk, sepatunya pink gitu. Nah, harusnya seperti apa? Berarti kan tidak boleh diberi hukuman, tapi dia harus diberikan konsekuensi. Contoh nyatanya seperti apa? Bentuk konsekuensi. Nah, ditanya dulu. Wah, ini sudah ke segitiga restitusi gitu ya. Coba Bu ini guru idaman SMP 1. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Rini. Coba gimana Bu Rini? Saya lebih ke perempuan idaman. Iya. Pasti kan ada motifnya kenapa dia pakai sepatu pink. Kalau memang dia sengaja buat gaya-gayaan, ya mungkin ada konsekuensi lain. Cuma kita harus nanya dulu, kenapa sih pakai pink? Misal sepatu hitamnya basah Bu, atau tiba-tiba pagi-pagi disuruh orang. Karena saya pernah pas mau pakai sepatunya udah nggak ada, malam-malam dicolok orang gitu. Sekiranya memang memungkinkan komunikasi dengan orang tuanya bisa tolong nganterin sepatu hitamnya. Atau kalau memang misalkan sepatu hitamnya nggak ada, itu saya nggak tahu terus diapain. Misalkan sepatunya memang basah, atau apa mungkin kita bisa kasih sedikit pelonggaran itu. Konsekuensinya mamanya nganterin sepatu yang sekiranya sesuai dengan aturan sekolah. Oke. Ya, baik, terima kasih Bu Dini. Betul ya tadi setiap seperti yang dijelaskan di awal bahwa setiap kesalahan apapun, setiap apapun yang dilakukan oleh manusia pasti ada tujuannya. Jadi sebelum kita menghakimi anak ini dengan hukuman, sebaiknya kita tanya dulu alasannya kenapa nak kamu memakai sepatu pink. Ya, walaupun pada kenyataan di lapangan saya juga belum begitu menerapkan hal ini ya, tapi insya Allah Bapak Ibu semua, mari setelah kita memahami materi ini, mari kita sedikit demi sedikit mulai menerapkan teori-teori ini dalam kehidupan nyata kita untuk kebaikan anak-anak didik kita tercinta ya. Yang pasti semua yang kita lakukan harus berpusat pada murid. Ya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah sepertinya Bapak Ibu sudah cukup paham dengan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Aduh Bapak Ibu ngantuk ya? Nah, enggak, alhamdulillah. Sebelah sini kok diem aja nih ya, aduh. Oke, dia sepi. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu ya, itu perbedaannya. Sementara di konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Berbeda ya, sungguh jelas berbeda. Di hukuman itu sesuatu yang menyakitkan pasti terjadi di situ. Pasti anak merasa tersinggung, merasa sakit hati, merasa dipermalukan. Sementara kalau konsekuensi itu sesuatu, pastinya sesuatu yang positif harus terjadi. Anak datang ke sekolah terlambat, kita tanya dulu kenapa, itu konsekuensinya seperti apa, harus melakukan apa gitu ya. Jadi bukan langsung dihukum bruk suruh ini, bukan, tapi harus melakukan apa, konsekuensinya seperti apa. Ketika kamu terlambat, kamu harus di kelas saat orang lain istirahat karena tadi kamu tidak mengikuti kegiatan ini, otomatis kamu harus mengerjakan ini sementara teman-temanmu istirahat, seperti itu. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ini ya Bapak Ibu yang agak-agak ngeri ya, ketika anak-anak merasa sakit hati. Kalau fisik sepertinya di zaman sekarang itu sudah tidak ada ya yang menyakiti secara fisik, itu kayaknya 0, sekian %. Itu pun kalau di SMP 1 alhamdulillah sudah
100% tidak ada. Saya yakinkan SMP 1 tidak ada yang menyakiti anak-anak, menghukum anak-anak secara fisik gitu ya. Mungkin kalau secara psikis ya, hatinya merasa tersakiti bisa saja terjadi, bisa oleh Bapak Ibu ataupun saya, karena memang kita baru memahami teori kontrol ini, jadi kita juga memang perlahan-lahan melaksanakan teori ini dalam kehidupan nyata kita. Sementara dalam konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek, tidak berlarut-larut anak menjadi tidak nyaman. Oke? Selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Ini juga yang membuat saya kayaknya waduh bagaimana ini kalau anak-anak membenci dengan namanya kedisiplinan. Ternyata hukuman itu luar biasa efeknya, membuat anak membenci kedisiplinan. Sementara dengan konsekuensi ini anak-anak akan berusaha menghargai kedisiplinan. Selanjutnya, di sini di hukuman itu ada paksaan, sementara di konsekuensi itu ada stimulus, ada tanggapan. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri, sementara di sini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Bagaimana dia menyesuaikan diri dengan peraturan atau dengan keyakinan yang ada di SMP Negeri 1 Cilegon. Di sini ada konsep diri yang buruk, sementara di sini konsep diri yang baik. Anak yang diberi hukuman akan merasa bahwa dirinya buruk, dirinya jahat, dirinya tidak baik dengan label-label yang negatif, gitu ya. Sementara dengan konsekuensi itu anak-anak memiliki konsep diri yang baik. Oh iya, saya melakukan kesalahan tapi saya akan berubah, gitu ya. Jadi banyak sekali perbedaan ya, dampak-dampak dari hukuman dan konsekuensi. Oke, selanjutnya nah ini kita akan masuk ke apa itu restitusi. Nah, dengan teori kontrol tadi yang sudah kita bahas sama-sama, nanti akan menemukan bagaimana kita sebagai seorang guru itu menyelesaikan masalah anak-anak dengan langkah-langkah restitusi. Restitusi itu sendiri apa ya Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga di sini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi, mempunyai tujuan mulia. Terus dan mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, nah ini dia jelas ya di sini hukuman itu seperti apa, konsekuensi itu seperti apa, dan restitusi itu seperti apa. Identitas sukses itu bisa dengan konsekuensi dan dengan restitusi. Sementara hukuman itu udah jelas di situ adalah identitas gagal. Boleh? Mau nanya di bagian mana Bu Dini? Boleh silakan. Bolehkah? Silakan Bu Dini. Iya, saya mau nanya terkait sama yang hukuman dan konsekuensi tadi ya Bu Iris. Iya, maaf ya Bu, bisa dibalik. Boleh, silakan. Ya kan namanya anak itu kan punya karakter yang macam-macam tuh. Gimana kalau misalkan anaknya itu terlambatnya sering banget atau sering banget melanggar hukuman, walaupun dia dapat selalu mendapatkan konsekuensi atas perbuatannya yang kurang baik itu, tapi kayaknya nggak ada kapoknya gitu. Apakah bisa diberikan hukuman biar sebagai apa ya efek jerah gitu? Menurut gue itu seperti apa? Apakah boleh? Apakah baik? Atau tetap ya udah kasih konsekuensi gitu terus? Walaupun sebetulnya belum ada perubahan gitu, walaupun dia sudah mendapatkan konsekuensi yang kita berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dini atas pertanyaannya. Yang tadi bagaimana dengan anak-anak yang selalu mengulang
kita kembalikan lagi. Apakah jangan-jangan anak yang mengulang-mengulang ini karena selama ini kita beri hukuman? Gitu. Kita harus lihat lagi. Kita harus cek and cross check lagi. Anak ini jangan-jangan mengulang terus itu karena selalu diberikan hukuman. Gitu. Kita coba dengan diberikan konsekuensi. Konsekuensi itu kan tidak hanya harus selaras saja. Ketika dia diberi konsekuensi seperti ini, nanti di situ ada kesepakatan. Nah, hari ini kamu seperti ini, kamu kenapa? Kenapa begini? Siap tidak besok kamu tidak terlambat. Konsekuensinya apa? Kamu besok harus bangun lebih pagi lagi. Besoknya masih terlambat. Kita tanya lagi kenapa? Kita bisa kolaborasi dengan orang tuanya. Kita bisa kolaborasi dengan orang tuanya, Ma. Tolong, Mama orang tuanya di rumah, kami orang tuanya di sekolah. Mama bangunkan anak ini jam 5 subuh. Itu namanya kolaborasi antara guru dengan orang tua, gitu ya. Kan kalau dibangunkan dari subuh sama orang tuanya, kemungkinan untuk datang telat itu agak terkurangi. Tapi jika berkolaborasi tidak bisa lagi, kita buat lagi kesepakatan. Kita buat kesepakatan dengan anak ini dan dengan orang tuanya. Jadi terus kita saling berkolaborasi. Intinya kita jangan lelah untuk mengingatkan, membuat keyakinan dari dalam diri anak ini. Bukan tidak boleh, hukuman itu boleh, tapi dengan kesepakatan. Dengan kesepakatan yang dibuat dengan runtutan, harusnya seperti ini dulu, meningkat bagaimana, tapi dengan kesepakatan antara kita dengan anak tersebut. Bagaimana Ibu Dini? Sudah jelas, terima kasih. Baik, kita lanjut ya. Tadi restitusi kayak gini ya, sudah sangat jelas di situ perbedaan antara identitas yang gagal yaitu hukuman dan identitas yang sukses yaitu dengan disiplin, konsekuensi dan restitusi. Selanjutnya ini adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu di kelas sudah membuat keyakinan kelas dengan anak-anaknya, dengan murid-muridnya? Sudah? Coba bisa berikan satu contoh, Ibu Ida, minta satu contoh keyakinan kelas yang sudah Bu Ida buat dengan anak-anak di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bu Iis. Pada waktu awal tahun pelajaran 2023-2024 ini, saya sebagai wali kelas 9B sudah berdiskusi musyawarah dengan anak-anak satu kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita sepakati secara bersama-sama antara saya dan anak-anak, tidak ada paksaan. Salah satunya yang pertama adalah saling menyayangi sesama teman dengan tidak memanggil temannya dengan nama yang mohon maaf kurang sopan seperti itu. Terus kemudian menghargai pendapat teman ketika berdiskusi dan itu sudah dicatat oleh sekretaris dan sudah dipasang di pojok kelas untuk dijadikan band X banner. Jadi keyakinan kesepakatan kelas tersebut sama-sama kita sepakati, kita yakini dan sudah dipasang. Terima kasih Bu Ida. Luar biasa Bu Ida, terima kasih. Kasih tepuk tangan dong untuk Bu Ida. Ini wali kelas yang luar biasa ya, sudah membuat keyakinan kelas dan itu sudah dilaksanakan Bu Ida oleh anak-anak. Sudah dilaksanakan oleh anak-anak ya, tentunya karena ini mereka yang membuat kesepakatan, otomatis mereka harus melaksanakan itu. Ada konsekuensinya nggak Bu Ida jika anak itu tidak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah mereka buat? Kalau untuk yang saling menghormati, saling menyayangi sama teman, ketika mereka melakukan itu, maka konsekuensinya adalah ketika melanggar gitu ya Bu, maka mereka secara sadar meminta maaf kepada temannya yang di samping tersebut. Mungkin memanggil dengan sapaan yang kurang baik. Jadi temannya mungkin merasa tersinggung. Jadi anak tersebut meminta maaf dan tidak akan mengulangi lagi seperti itu. Itu untuk yang poin 1-2. Untuk yang
itu keyakinan ya guys ya. Ada lagi keyakinan kesepakatan kelas tapi yang mungkin bentuknya dalam bentuk peraturan ya. Misalnya wakas dan lain sebagainya. Nah itu kan beda. Seperti itu. Luar biasa ya Bu Ida. Memang di dalam kelas itu tidak hanya sekedar keyakinan kelas ya, keyakinan kelas, tetapi peraturan-peraturan juga bisa kita buat di dalam kelas. Bahkan dari peraturan-peraturan itu akan muncul keyakinan-keyakinan. Karena peraturan itu biasanya ada kata-kata yang negatif ya, tetapi keyakinan kelas itu harus benar-benar isinya adalah nilai-nilai yang positif. Nah, ini budaya positif, ada lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang kiri yang hijau atau yang putih? Yang keyakinan kelas yang putih. Kenapa yang putih disebut keyakinan kelas, Pak Yo? Kalau saya sih melihatnya karena di setiap kalimat ada kata-kata kami ya, kemudian guru dan murid, jadi memang sudah disepakati bersama dan diyakini bersama dan dilaksanakan bersama. Sedangkan yang di sebelah kiri kelihatannya hanya perintah satu arah ya. Itu aja sih saya. Oke, baik Pak Yo ya, kita kupas satu-satu. Yang warna hijau ini yang sebelah kiri ya, kalau dari sini sebelah kiri, ini merupakan peraturan. Sebetulnya ini peraturan. Sementara yang ini adalah merupakan keyakinan. Kenapa disebut keyakinan nih? Ada muncul nilai-nilai ini, Bapak Ibu. Nih, kalau keyakinan kelas itu muncul saling menyayangi. Ada muncul juga di sini nilai semangat. Kami murid yang peduli, di sini ada peduli, gitu ya. Jadi perbedaannya antara peraturan dengan keyakinan seperti itu. Di dalam keyakinan kelas itu muncul nilai-nilai baik ya, nilai-nilai yang positif, gitu ya. Kalau peraturan tidak muncul di sini, hanya harus begini, harus begitu, gitu ya. Ini menjaga kebersihan sekolah. Sementara keyakinannya, kenapa kita harus menjaga keyakinan, menjaga kebersihan? Sini ya. Jadi kita harus tanggung jawab, harus disiplin dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah ini Bapak Ibu ya, coba kita cek keyakinan kelasnya seperti apa. Peraturannya begini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya apa berarti di sini yang muncul? Tanggung jawab atau apa? Ada apa? Tanggung jawab. Oke, yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati. Oke, selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Disiplin. Oke, dilarang melakukan kekerasan. Keamanan, boleh. Terus apa lagi yang muncul di situ? Saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Wah, ini seru sekali. Kesehatan. Oke, bergantian atau menunggu giliran. Tertib, disiplin, sabar ya di situ. Oke, menggunakan masker. Kesehatan dan jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Oke, nah ini ya keyakinan yang muncul. Ada tanggung jawab, menghormati orang lain, ada berkomitmen juga tuh hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keselamatan, dilarang melakukan kekerasan, otomatis ya ada menghormati orang lainnya juga, ada keselamatan karena mengganggu orang lain bisa juga mengganggu keselamatan orang lain. Oke. Selanjutnya ada eksplorasi konsep kebutuhan dasar manusia, itu ada 5. Kasih sayang, terus bertahan hidup, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar yang selayaknya tidak dilewatkan, gitu ya, harus dimiliki oleh kita semua. Posisi kontrol, nah ini ya 5 posisi kontrol kita itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ini adalah guru berbuatnya seperti apa. Kalau guru
sudah banyak membahas mengenai posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Ini hanya penjelasannya saja bahwa posisi kontrol itu bentuk-bentukannya seperti ini. Guru berbuatnya begini, guru berkatanya bagaimana, dan hasilnya ini seperti ini. Dampaknya juga bagi murid itu, untuk menghukum itu ada mengulangi kesalahan, pembuat bersalah itu murid malah menjadi merasa rendah diri. Terus yang teman itu lemah, tidak mandiri, tergantung karena kita menganggap dia sebagai teman. Yang berikut pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Terus untuk manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Oke, nah ini Bapak Ibu, coba siapa kira-kira yang mengatakan? Apakah seorang penghukum atau manajer atau siapa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum, oke. Kamu tidak pernah benar, betul tidak? Nanti kita lihat ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, nah. Coba nanti kita lihat ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemberi hadiah? Emang ada posisi kontrol ya. Ada penghukum, pemantau, teman, manajer, terus apa tadi satu lagi? Nah, ini pembuat bersalah. Oke, nih. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa tuh? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kita cek ya. Nah, nih. Tuh ya, pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sama kamu. Itu sering saya lakukan. Sama ternyata ya, saya sering. Iya. Jadi kadang-kadang itu, ya Allah, nah ibu tuh kesel tahu, ibu tuh sedih ngeliat kamu kayak gitu. Kita tuh kayak gimana? Ternyata itu tidak boleh, itu membuat anak merasa bersalah itu. Jadi kita itu, oh kamu biar anak tuh merasa bersalah gitu, nggak boleh ya. Ternyata yang boleh itu kita adalah sebagai manajer. Walaupun tidak selamanya sepertinya guru itu ya, di momen-momen tertentu kita bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau. Kalau penghukum kayaknya tidak ini ya, sebaiknya dihindari gitu. Terus pembuat orang merasa bersalah juga ada kalanya mungkin kita seperti itu. Tapi yang idealnya adalah kita menjadi seorang manajer bagi anak-anak. Yang terakhir ini segitiga restitusi. Dari teori kontrol tadi ya, bisa melihat bagaimana seorang guru menyelesaikan permasalahannya. Ketika kita menjadi seorang manajer bagi anak-anak, berarti kita akan mampu melakukan ini. Jadi ketika anak bersalah, kita menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama dari validasi ya, menstabilkan identitas dulu. Nah ini tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini yang kita lakukan pertama. Berikutnya adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Di sini setiap murid yang melakukan kesalahan pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Nah yang terakhir ini kita adalah menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini untuk refleksinya ya. Saya mau satu orang saja yang mencoba merefleksikan hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Pak Yo. Memberikan penghargaan kepada anak yang saya
ternyata itu malah melemahkan motivasi dalam pendidikan, kemudian juga memberi dampak yang kurang baik terhadap anak. Bisa jadi anak itu membedakan antara guru A dan guru B karena dapatnya dia atau tidak. Itu dari saya. Ya. Terima kasih Pak Yo. Selanjutnya untuk nomor 2, Bu Fitri, silakan. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Saya senang dengan budaya positif ini yang disampaikan oleh Ibu Elis. Jadi saya jadi tahu makna-makna disiplin untuk anak kita, ya. Semoga kita menjadi guru yang tidak menjadi penghukum lagi, tapi sebagai manajer seperti itu. Terima kasih, perasaannya sangat senang dan antusias untuk dapat mengaplikasikan di proses pembelajaran di sekolah kita. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Fitri dan Bapak Ibu. Alhamdulillah semua rangkaian materi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang menerapkan, yang berpihak pada murid dan bisa menanamkan disiplin positif di lingkungan SMP Negeri 1 Cirebon. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk Boris. Kita kasih aplaus pemaparan aksi nyata modul 14 tentang budaya positif yang sangat luar biasa sekali sudah disampaikan oleh Ibu Iswatini. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan bisa kita laksanakan di pembelajaran di kelas kita masing-masing. Oleh karena itu marilah kita akhiri aksi nyata tema budaya positif ini dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat satu kesepakatan yang ingin kalian sepakati di kelas ini. Satu keyakinan. Nanti kita tempel di situ. Satu aja. Satu keyakinan. Ya, satu kesepakatan kelas nanti buat keyakinan.
Kalau keyakinan harus ada nilai-nilai yang dimunculkan. Oke? Satu kesepakatan sama satu keyakinan. Ya. Satu kesepakatan terus buat keyakinannya. Keyakinannya misalnya gini. Kesepakatannya harus datang tepat waktu. Berarti keyakinannya di situ apa? Disiplin. Tidak mengobrol saat guru menerangkan. Keyakinannya saling menghargai. Oke. Yuk, silakan. Nanti kalau sudah selesai langsung ditempel di sini ya. Membayar uang kas tepat waktu berarti itu namanya keyakinan apa? Tanggung jawab. Rehan dipastikan itu sudah terekam kan? Ya. Bolos karena berarti keyakinannya tanggung jawab. Oke.
di atas pangkat. Oh, itu kesepakatan. Makasih siapa ya? Ada Rus atau Meladi? Harus Meladi semua. Keyakinan tanggung jawab dan Harus ngaji semua. Ini seharusnya kalau kelas lain udah ada ya, jadi masing-masing kayak kelas kelas mana ya, kelas atas itu udah semua bikin kesepakatan kelas dan keyakinan kelas dan udah ditempel di masing-masing kelas. kesepakatan melaksanakan piket sesuai jadwal keyakinan masing-masing. Ada yang nggak suka piket? Suka marah-marah sendiri. Makanya sekarang buat kesepakatan dulu ya. Dia disuruhnya aku nggak mau, disuruh ini nggak mau. Boleh belajar atau mengerjakan tugas di luar kelas. Tapi yang ada Enggak. Boleh belajar di luar kelas. Enggak, Bu. Enggak. Boleh belajar atau mengerjakan tugas di luar kelas keyakinan tidak bercanda atau main-main. Ini udah bisa? Enggak. Oke, nggak usah ini. Siapa yang nulis? Saya kesepakatan tidak membuang sampah sembarangan dan sembarangan keyakinan dan tanggung jawab. Semangat. Oke, sepakat. Kesepakatan tidak boleh piket. Semangat. 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 Siapa tuh? Kesepakatan selalu piket. Keyakinan tanggung jawab. Semangat. Sepakat ya, yang kebanyakan piket tuh. Berarti memang ada sebagian besar teman kalian, oke, sebagian besar atau sebagian kecil atau hanya beberapa saja yang gak suka piket? Beberapa saja. Di kalau pikir setiap Senin gak nyadar diri. Apa lagi? Oke, piket lagi tuh. Yang utama bayar tes harus tepat waktu. Katanya tadi jangan marah, itu keyakinannya apa? Tanggung jawab. Kesepakatan tidak ngobrol atau duduk saat ngaji. Keyakinan Disiplin. Oke. kesepakatan tidak boleh buang sampah di dalam kelas. Keyakinan Tanggung jawab. Mau gantian? Yuk, siapa tadi? Nafasya. Yuk, jadi gantian. Oh, ya. Jadi gantian. kesepakatan jangan dibagi orang. Keyakinan saling menghormati. Jangan dibagi orang. Sepakat? Keyakinannya apa? Keyakinannya saling menghormati. Oke, bagus. Keyakinan, tanggung jawab dan kewajiban. Tidak boleh datang telat. Tidak sepakat. Melaksanakan piket tidak malas piket. Keyakinan, tanggung jawab. Oke, tuh piket lagi. Kesepakatan tidak boleh buang piket. Keyakinan, tanggung jawab.
Jenny ini sekretaris siapa? Orida. Nah, Olija, nanti kamu tulis, kamu bawa ini ya keyakinan kelas dan kesepakatan. Kalau mau ada tambahan boleh ditambahin.